Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim KKN 189 ITERA. Di sini kami bertugas untuk menyampaikan materi ajar untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Belambangan Umpu. Nah, pada video kali ini kami ingin menyampaikan materi fisika kelas 11 mengenai termodinamika. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Ramadhani. Saya saat ini belajar di program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Pada KKN kali ini, saya tergabung di kelompok 189 yang bertugas di SMA Negeri 1 Belambangan Umpu. Nah, pada materi termodinamika ini, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, itu usaha dan proses. Yang kedua, itu hukum 1. Yang terakhir, itu ada hukum 2. Nah, ketiga pokok bahasan ini akan dibuatkan masing-masing satu video yang nantinya akan diupload secara bergiliran. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yakni usaha dan proses termodinamika. Secara definisi, termodinamika adalah ilmu yang mengilustrasikan usaha dalam mengubah kalor menjadi energi. Nah, kata kuncinya itu mengubah kalor menjadi energi. Konsep termodinamika sendiri itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti pada termos, seperti pada kulkas maupun lemari maupun pendingin ruangan atau AC. Nah, termodinamika sendiri itu erat kaitannya antara sistem dan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah termos, termos itu kita sebut sebagai sistem. Di luar termos atau di sekitar termos itu kita sebut sebagai lingkungan, baik itu suhunya, suhu di sekitar termos, cahaya di sekitar termos dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai lingkungan. Jadi kata kuncinya termos adalah sistem dan lingkungan di sekitar dan keadaan di sekitar itu adalah lingkungan. Oke, kita masuk ke bagian usaha termodinamika. Rumus usaha pada umumnya itu W sama dengan F dikali S. Nah, pada termodinamika, rumus usahanya W sama dengan integral V1 sampai V2 dikali P dikali dV. Nah, P adalah tekanan dan dV adalah perubahan volume. Dan V adalah volume. Pada termodinamika sendiri terdapat 4 macam proses. Dan usahanya itu nanti akan dilambangkan dengan luasan yang terbentuk pada grafik PV yang ada pada proses-proses tersebut. Nah, ini adalah proses-proses pada termodinamika. Yang pertama ada isobarik, kata kuncinya tekanan konstan. Isohorik, kata kuncinya volume konstan. Isotermik, kata kuncinya suhu konstan. Dan adiabatik, kata kuncinya kalor tetap. Kita masuk ke proses isobarik. Isobarik kata kuncinya tekanan konstan. Nah, pada slide ini diilustrasikan ada sebuah tabung yang di luarnya dipanaskan menggunakan sebuah lilin. Jadi, tabung adalah sistemnya, lilin adalah lingkungannya. Nah, pada tabung ini bisa dilihat katupnya itu yang awalnya ada di bawah, itu berubah menjadi di atas. Dan keadaan yang awalnya bening atau ya bening, kemudian menjadi merah. Nah, perubahan katup dari bawah ke atas itu kita sebut perubahan volume. Dan keadaan yang awalnya bening menjadi merah itu kita sebut sebagai perubahan suhu. Nah, pada proses isobarik, pada tabung ini terjadi proses isobarik, yakni tekanan konstan. Jadi meskipun terjadi perubahan volume dan perubahan suhu, tapi tekanan yang ada di dalam tabung ini itu konstan. Nah, cara kita untuk mencari nilai usahanya itu menggunakan rumus W sama dengan P dikali V2 min V1. Yang mana V1 adalah keadaan ketika katup tabung itu ada di bawah. Kemudian V2 adalah keadaan ketika katup tabung itu ada di atas atau keadaan terakhir dari katup itu. Itu melambangkan volume. Nah, dari rumus ini
Kemudian diketahui apabila volumenya itu membesar, maka itu terjadi pemuaian. Nah, seperti yang ada di slide ini terjadi pemuaian. Maka W-nya itu nanti akan bernilai positif. Tapi kalau misalnya tabung ini nanti malah lebih kecil, atau terjadi penyusutan, maka nilai usahanya itu nanti akan berubah menjadi negatif. Nah, pada rumus usaha ini biasanya dalam soal kita dijebak dengan tidak diketahui nilai V2 maupun V1. Untuk mengakalinya kita pakai rumus hukum Gay-Lussac, yakni V1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Karena isobarik kata kuncinya adalah tekanan konstan, maka P1 dan P2 itu kita coret. Jadi tinggal V1 per T1, V2 per T2. Oke, untuk energi dalam itu akan kita bahas lebih dalam lagi di materi selanjutnya. Nah, kemudian ada proses isohorik dengan kata kunci volume konstan. Bisa dilihat kan, kalau misalnya di isobarik tadi, ini terjadi perubahan pada katupnya yang awalnya di bawah jadi di atas. Ini jadi, kalau di isohorik dia cuma diem aja di sini. Tapi suhunya ini berubah nih. Kan tadinya bening, terus berubah jadi merah. Jadi panas dalam sini. Nah, ini menandakan di isobarik itu ada yang berubah. Itu suhu dan tekanan. Tekanan nggak bisa kita lihat di sini, nggak bisa dilambangkan. Nah, pada isohorik ini kalian nggak usah susah-susah karena usahanya itu udah pasti nol. Karena usaha atau W itu berkaitan dengan perubahan volume. Jadi ketika ada perubahan volume, maka ada usaha di situ, baik itu usaha secara positif maupun usaha secara negatif. Tapi di sini tidak ada perubahan volume, maka otomatis nilai usahanya atau nilai W-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya udah dapat clue isohorik atau volume konstan, udah pasti W-nya itu 0. Oke, selanjutnya proses isotermik. Kata kuncinya di sini suhu konstan. Bisa dilihat pada dua ilustrasi sebelumnya itu kan tabungnya ini kan berubah warna ya, dari bening menjadi merah. Kalau ini cuma bening aja. Tapi di sini kita lihat ada grafik di sini di sebelah tabung. Ini ada perubahan tekanan P, tekanan dan perubahan V, volume. Berarti di sini ada perubahan yang konstan itu cuma suhunya, tapi tekanan dan volumenya itu berubah. Nah, untuk mencari usaha dari proses isotermik, ini menggunakan rumus gabungan. Rumus gabungan antara rumus usaha termodinamika dan persamaan gas ideal. Nah, bisa dilihat di sini W sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. Nilai nRT ini menggantikan nilai P yang ada di rumus termodinamika. Selanjutnya ada proses adiabatik yakni kalor tetap. Nah, pada proses adiabatik ini nilai usahanya itu sama dengan nilai energi dalam. Nah, pada proses adiabatik itu terdapat 3 cara untuk menghitung usahanya. Yang pertama W sama dengan 3/2 NK T2 min T1. Kemudian W sama dengan min CV kali delta T, dan W sama dengan P1 dikali V1 min P2 dikali V2 per gamma min 1. Nah, catatan gamma sendiri adalah perbandingan hasil dari CP per CV. CP adalah kapasitas kalor tekanan dan CV adalah kapasitas kalor volume. Oke, kita masuk langsung ke bagian latihan. Di bagian latihan ini terdapat 1,5 meter kubik gas helium, itu volume. Catat V1 yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Di sini ada clue isobarik 80 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat,
tentukan usaha luar gas tersebut. Nah, kita tulis diketahui. Di sini diketahui V1 sama dengan 1,5 meter kubik. Kemudian diketahui lagi suhu pertama itu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin dan suhu kedua itu 87 derajat Celcius atau 360 Kelvin. Di sini ada clue isobarik, berarti tekanan tetap. Tekanan diketahui nilainya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Tentukan usaha, berarti yang ditanya adalah usaha. Nah, kita jawab dengan 3 step. Yang pertama, kita identifikasi rumus yang dipakai. Karena sudah diketahui nih, clue-nya isobarik, berarti kita menggunakan rumus usaha isobarik, yakni W sama dengan P dikali V2 min V1. Kemudian, karena V2-nya belum diketahui, kita menggunakan persamaan Gay-Lussac tadi. Kita langsung saja P-nya kita coret, jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Langsung kita masukkan angkanya, dapatlah V2-nya 1,8 meter kubik. Nah, V2 udah diketahui nih. V2-nya udah diketahui. Step 3, jika sudah lengkap, masukkan semua variabel. Nah, kita masukkan nih. Nilai P, itu tadi 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dikali 1,8 meter kubik dikurang 1,5 meter kubik. 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dikali 0,3 meter kubik. Nah, dikali hasilnya 0,6 dikali 10 pangkat 5 Joule. Atau disederhanakan 6 dikali 10 pangkat 4 Joule. Kira-kira seperti itu cara mengerjakan soal pada proses termodinamika. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.